Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailena Aryani Santoso dari Prodi Pendidikan IPA 4 STKIP PGRI Nganjuk. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan makanan adalah proses pengubahan makanan yang kita makan menjadi lebih sederhana sehingga mudah diserap oleh tubuh kita. Nah, macam-macam pencernaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pencernaan mekanik, yaitu pencernaan yang mengubah makanan menjadi lebih halus dengan menggunakan bantuan gigi. Sedangkan yang kedua ada pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang dibantu oleh enzim yang terjadi pada mulut, lambung, dan usus halus. Selanjutnya ada yang dinamakan kelenjar pencernaan, yaitu organ yang menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan. Nah, organ pencernaan makanan yang pertama ada mulut. Di dalam mulut terdapat lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Nah, seperti yang kita tahu, kita memiliki 3 jenis gigi. Yang pertama ada gigi sari yang berfungsi untuk menggigit makanan. Yang kedua ada gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan. Dan yang ketiga ada gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Lalu ada lidah. Lidah berfungsi sebagai indera perasa, gunanya untuk membantu kita menelan makanan dan mengatur tata letak makanan. Lalu ada kelenjar ludah yang berfungsi untuk menghasilkan enzim amilase dan petialin yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Contohnya, pada saat kita memakan nasi, semakin lama rasa nasi menjadi manis. Organ pencernaan makanan yang kedua yaitu kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristatik untuk membantu mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Organ yang ketiga ada lambung. Di dalam lambung terdapat otot dan dinding-dinding yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung ini terdiri dari HCl atau asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman. Dan yang kedua ada pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga ada renin yang berfungsi untuk mengendapkan kasein susu. Organ pencernaan makanan yang keempat yaitu usus. Pada usus terdapat 3 bagian. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari ini terdapat 2 muara yang terjadi pada hati dan pankreas. Pada hati, dia akan memindahkan getah lambung dari hati ke usus 12 jari. Getah lambung ini berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Sedangkan pada pankreas, dia akan membawa getah pankreas yang terdiri dari enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak dan gliserol. Yang kedua, tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga ada amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Bagian yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Pada usus kosong ini terjadi penyerapan yang terakhir. Selanjutnya pada bagian ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Pada usus penyerapan ini terjadi penyerapan sari-sari makanan yang dilakukan oleh jonjot-jonjot usus untuk memperluas dinding penyerapan. Organ pencernaan yang kelima ada usus besar. Di dalam usus besar terjadi pembentukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri E. coli. Kemudian di dalam usus besar juga terjadi penyerapan air. Selanjutnya pada organ yang terakhir yaitu rektum atau anus. Ini merupakan organ pengeluaran sisa makanan. Sekian penjelasan materi singkat saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.